Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Ar-Rahmat yang dirahmati Allah, malam ini izinkan saya melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang belenggu. Saya sudah menyampaikan dua belenggu alam, yang kedua belenggu masyarakat yang lebih berat daripada belenggu alam. Sekarang yang ketiga, belenggu yang lebih berat lagi daripada belenggu masyarakat, yaitu belenggu tradisi atau adat istiadat atau kebudayaan. Tiga-tiganya berbeda Bapak Ibu, saya jelaskan sebentar. Adat istiadat itu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, aja ritmenya sama, itu namanya adat istiadat. Kalau dilakukannya paling cepat 3 dekade sampai 3 turunan anak cucu, itu namanya tradisi. Nah, tradisi sama adat itu diwadahi oleh kebudayaan. Jadi paham ya? Kebudayaan mewadahi adat istiadat sama tradisi. Lalu di mana agama? Agama seringkali berinteraksi dengan kebudayaan. Sebenarnya tidak ada masalah dengan tradisi. Masalahnya dengan isi tradisi itu sendiri. Tradisi itu isinya apa? Maka agama seringkali melakukan akomodasi atau modifikasi atau dekonstruksi. Manakala di dalam tradisi terjadi sesuatu yang tidak sejalan dengan agama. Nah sekarang Bapak Ibu, tradisi bisa menjadi belenggu di dalam kehidupan beragama untuk menjadi orang bertakwa ketika tradisi itu berbenturan dengan agama. Cara membedakannya bagaimana? Saya beri kuncinya Bapak Ibu. Terutama dalam hal ibadah. Ibadah sumbernya dari Nabi. Tradisi bukan dari Nabi. Yang kedua, niatnya. Kalau niatnya karena Allah, itulah ibadah. Kalau niatnya bukan karena Allah, itulah tradisi. Yang ketiga, caranya. Nabi mengajarkan apa tidak. Nah Bapak Ibu, bisa jadi ini warisan dari Nabi, tetapi karena niatnya bukan karena Allah, maka tidak jadi bernilai ibadah, bahkan bernilai tradisi. Bapak Ibu, ibadah itu nilainya positif, berpahala. Sementara tradisi nilainya 0, tidak berpahala. Itu bedanya. Nah, ada ibadah tetapi dilakukan bukan karena Allah, maka nilainya bukan saja tidak positif atau 0, malah bisa negatif. Contoh, sholat itu ibadah boten. Ibadah nilainya positif atau boten? Positif. Ansar pahala boten? Ansar. Kalau niatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
karena Allah. Itu kata kunci. Tapi kalau niat sholatnya pengen pamer rukuannya, sajadahnya baru, pecinya baru, main dialog biasanya, ketemu calon mertua, ketemu dengan pimpinan biar jabatannya naik, itu malah tidak jadi bernilai positif, bahkan maupun tidak malah negatif, karena niatnya bukan karena Allah. Maka yang tadinya ibadah menjadi tradisi biasa. Begitu pula dengan puasa kita di bulan Ramadan misalnya, niat puasa kita adalah karena Allah untuk melatih kesabaran, bernilai positif atau negatif. Positif, tetapi kalau niat dan tujuannya sama, adalah Bapak Ibu orang yang berpuasa niatnya biar mendapatkan kekebalan, ditembak tidak mempan, dapat memukul lawan dalam jarak 100 meter, itu sudah tidak ibadah lagi dan nilainya tidak jadi positif, malah negatif. Sekarang saya balik, ada tradisi yang di zaman Nabi tidak ada, tetapi kalau dilakukan karena Allah maka bernilai pahala. Misalnya contohnya sepak bola. Di zaman Nabi ada nggak sepak bola? Nggak ada. Nabi tidak pernah mengadakan Liga Arab, Liga Quraisy, tidak pernah. Tapi kalau kita bersepak bola, kita futsal, niatnya karena Allah, niatnya biar badan kita sehat, jiwa kita kuat, dan sebagai modal berjihad, maka bernilai ibadah. Tetapi tidak boleh keluar dari syariat. Jadi ada cara Nabi. Nabi memberikan cara, apa caranya? Menutup aurat. Coba Bapak Ibu, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Ada nggak Bapak Ibu orang main bola pakai training? Ada kalau latihan, tapi kalau lomba saya belum pernah lihat. Pernah lihat sekali dulu zaman Indonesia melawan Arab Saudi, tapi kalah 8-1. Indonesia yang ngegolkan Joko Manis, bermain nggak ada lagi. Nah dulu Arab itu pakai training. Jadi kalau sepak bola pakai celana pendek di atas lutut, menutup aurat dalam, mohon maaf, dalam fikih tidak menutup aurat. Renang Bapak Ibu, Nabi mensyariatkan. Tetapi kalau syariatnya dilanggar tidak jadi ibadah. Nabi kan mengajarkan, ajarilah anakmu berenang, main panah, itu olahraga yang memang dikhususkan oleh Nabi. Tetapi kalau syariatnya dilanggar, maaf, bukan ibadah lagi. Nah terus gimana? Masa renang pakai rukun? Ya kalau bisa nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, kan sekarang ada renang khusus wanita, ada jadwalnya, dan penjaganya harus wanita. Nah, kalau renang jadwal wanita, penjaganya laki-laki ya sama aja. Nah itu ketemu dengan syariat, maka tetap berlaku agar bernilai ibadah, walaupun urusannya dunia. Nah itu. Nah sekarang persoalannya di Yogyakarta ini yang menurut data statistik ternyata kota yang terbesar siriknya nomor 2 di Indonesia setelah Bali. Data terakhir Bapak Ibu. Saya akan memberikan contoh tradisi yang ada di Yogyakarta yang di kota saya nggak ada Bapak Ibu. Saya asli Tegal, Pantura. Ada beberapa tradisi yang di tempat saya nggak ada, jadi saya nggak tahu boleh apa tidak, bernilai ibadah apa tidak, maka saya tidak akan menilai. Yang menilai panjenengan piyambak dengan kata kunci tadi, sumbernya dari mana? Dari Nabi atau bukan? Bernilai positif atau negatif? Caranya sesuai dengan cara Nabi atau tidak? Cuma itu aja. Misalnya Bapak Ibu, kemarin saya lihat, nggak cuma kemarin, karena saya sudah lama di Jogja, sepertinya ada tradisi sebelum berpuasa saling memaafkan. Harus betul. Di sekolah saya juga begitu, tiba-tiba kepala sekolah mengajak salaman.
tahun, berarti itu menjadi tradisi. Permasalahannya saya ngomong Pak Sendiri, saya ini salam-salaman, minta maaf, saling memaafkan, maksudnya biar hatinya bersih. Menjelang Ramadan menerima tamu agung, puasanya beres, niatnya begitu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat dalilnya, lihat ayatnya, nampaknya perlu dikoreksi atau dihaluskan. Apa ayatnya? Surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan seterusnya masih panjang sampai 134. Artinya apa? Dan segeralah di dalam menuju ampunan Allah. Kalimatnya segera artinya tidak boleh ditunda. Ketika berbuat salah langsung. Memang kemarin sebelum Ramadan saling memaafkan bagus. Jeleknya di mana? Jeleknya ketika menunda minta maaf. Besok aja sebelum Ramadan. Jeleknya di situ. Minta maafnya bagus, saling memaafkan bagus, tapi perilaku menunda minta maaf dan besok saja menjelang Ramadan, jeleknya di situ Bapak Ibu. Nanti sawalan juga ini. Sawalan kan bagus, habis sholat di lapangan salaman bagus, tapi jeleknya ketika menunda besok saja sawalan sisan. Mumpung sawalan biasanya ngaku salah kabeh orang dua izin. Nek saiki kan izin. Dan di situ Bapak Ibu. Jadi tradisi tadi bagus, tapi jangan sampai terbelenggu. Karena yang terbaik adalah segera minta maaf. Ada lagi Bapak Ibu, padusan misalnya. Ini di tempat saya nggak ada. Karena memang adat istiadat dan tradisi sifatnya lokal, regional, tidak universal. Berarti di kampung saya enggak padusan pun enggak apa-apa. Bagaimana kalau mau padusan? Boleh saja. Kan niatnya membersihkan badan gitu. Adus besar, mandi wajib, keramas gitu. Boleh, niatnya bagus, tapi ada syaratnya. Mohon maaf, yang saya dengar kadang padusannya adus bareng lanang wedo neng umbul tirto. Nah ini masalahnya. Bapak Ibu nggak bayangkan kalau misalnya adus bareng kemudian mereka pipis bareng, coba. Rasul tiba-tiba airnya hangat. Ada orang siji pipis sak liter sak bak mandi berapa ratus pipis bareng, berapa tahu airnya hangat. Nah, ketemu lagi dengan syariat. Kalau memang mau padusan, kenapa tidak di rumah saja? Polanya, baknya dikebaik, adus bareng ibu kali bapak. Tukang guyu. Sunnah Bapak Ibu, Nabi itu sering mandi bersama istrinya. Penata dalam jenengan. Sering guyu berarti ini. Dicoba untuk mengharmoniskan rumah tangga. Katanya pengen samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Mandi bareng Bapak Ibu, kesempatan padusan. Orang malah yang kumbang, tirto, yang tempuran, yang di macam-macam di rumah. Maka perlu bak mandi yang besar di orang jelo-jelo. Aku nganggo ban, pengen adus sekali Bapak Ibu. Anaknya pasti dijak oleh sebuah Bapak Ibu saja. Mandi bersama, syukur bapak belum ngadusi ibunya, ibu belum ngadusi bapaknya, mumpung belum meninggal. Itu hakikat dari padusan. Dan banyak lagi Bapak Ibu tradisi-tradisi yang ada di Yogyakarta. Silakan panjenengan menilai sendiri. Nabi mengajarkan apa tidak, positif atau negatif, dan kemudian caranya bagaimana. Asal tidak bekerja sama dengan jin, tidak membuat perjanjian wahid dengan jin, itu jelas-jelas dilarang. Kata Nabi, jangankan perjanjian, mendatangi dukun saja haram, diharamkan masuk surga. Dukun-dukun itu bekerja sama dengan jin, namanya jinkul. Jinkul
jinnya dingin, kelihatannya dingin, tapi sembunyi-sembunyi dan jahat. Dan kalau terjadi kerjasama selalu minta syarat, mungkin darah kambing, mungkin darah sapi, darah ayam, atau juga minta kepala kerbau. Nah, ini yang sering terjadi. Bangun jembatan, bangun gedung-gedung pakai syarat mendem kepala kerbau, itu sesaji buat jin. Atau kembang 7 rumah, atau sajen yang diletakkan di persimpangan jalan, di bawah batu-batu besar, di bawah pohon buat jin-jin kafir, itu pertanda kerjasama perjanjian gaib dengan bangsa jin. Dan itu saya lihat sepertinya sudah menjadi tradisi. Herannya lagi Bapak Ibu, ada seorang muslim yang hendak bangun rumah, di atapnya atau di gelandangnya dipasangi padi atau pari, ada bendera putih. Saya tanya, buat apa? Kenapa nggak dibacakan Quran saja? Yang jelas-jelas Nabi menganjurkan kepada kita, bacalah surat Al-Baqarah di depan rumah, maka setan-setan akan pergi. Ketika kita membaca surat di depan rumah, maka setan ini akan berteriak kepada teman-temannya, wahai temanku, kita nggak bisa bermalam di rumah ini. Begitu pula kalau kita mentradisikan sebelum makan dengan berdoa. Karena kalau tidak berdoa, setan ikut makan. Tapi kalau kita berdoa, begitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, setan ini teriak kepada teman-temannya, teman-teman, malam ini kita nggak bisa pesta. Kita juga bisa mentradisikan kepada anak-anak kita setiap mau masuk kamar mandi berdoa. Karena di kamar mandi ada 2 setan, setan laki-laki dan jin perempuan. Kalau kita tidak berdoa, mungkin setan yang ada di dalam kamar mandi, termasuk kamar mandi masjid sekalipun, bisa dijadikan tempat live streaming setan. Maka kalau kita berdoa, setan itu akan lari. Itu setannya juga Bapak Ibu. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, demikian Bapak Ibu tentang belenggu tradisi. Kesimpulannya ada pada panjenengan. Kalau jenengan berbenturan dengan tradisi, apakah mau diteruskan, apa tidak? Kata kuncinya tadi, kalau tidak bisa meninggalkan, berarti terjebak atau terbelenggu oleh tradisi. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa membelenggu diri dari jebakan tradisi. Memang berat Bapak Ibu, kan sudah yang ketiga, yang kemarin alam, masyarakat lebih berat. Nah sekarang tradisi lebih berat lagi. Tapi kalau bisa, insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa. Masih 2 lagi Bapak Ibu, insya Allah di pertemuan berikutnya akan kami sampaikan. Belenggu yang keempat, belenggu yang lebih berat lagi, yaitu belenggu organisasi. Dan yang kelima, paling berat, belenggu hawa nafsu. Tidak janji, insya Allah kalau saya sehat, saya bisa hadir, saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.